Oke, semuanya udah pindah ke kelas ini ya berarti ya. Nah, systematic sampling ini ditentukannya oleh interval dan diambil secara sistematis ya. Jadi misalnya gini ya, kan, nah ini pertama Sun sampling frame ya. Ya sampling frame itu simpulan samplingnya berapa lah. Jumlah sampel yang diambil, nah, misalnya kalau di semua wilayah ya, di semua wilayah itu yang diambil ya. Terus dari situ tentukan kelas intervalnya berapa. Nah, tentukan angka acak random atau undian. Nah, itu bisa juga ya. Nah, bisa mengambil sampel dari nomor awal yang terpilih atau kita pilihin juga bisa. Pilihlah sebagai sampel angka atau nomor interval berikutnya, itu bisa juga. Ya, oke, saya kasih contoh aja ya, biar teman-teman nggak bingung ya. Nah, misalnya gini ya. Misalnya misalnya gini ya, di Cinere kita Cinere kita hanya butuh 17 sampel ya. Nah, dari 17 sampel ini kita mau ambil secara sistematis gitu ya. Misalnya di wilayah kelurahan A yang ada di Cinere ya, kelurahannya itu ada 3 mungkin ya, A, B, C misalnya ya. Kelurahan A, kelurahan B, kelurahan A, B, C misalnya ya. Ini udah kelurahan Cinere di yang A, B, C ya. Nah, dari sini atau enggak ini 16 lah, anggap 16 ya. Atau 18 lah. Buatkan aja 18. Ini 18 misalnya ya. Nah, dari 18 sampel yang kita butuhkan di Cinere ini ada 3 kelurahan. Nah, berarti kan masing-masing sampel ada 6 ya. Kalau nggak di breakdown secara proporsional lagi, kita anggap non proporsional, masing-masing kelurahan ada 6 lah ya. Nah, dari 6 sampel ini, tentu untuk menjamin keacakan sampel yang kita pilih ya, itu kita acak misalnya, ini harus ada di 6 RW yang berbeda misalnya ya. RW 1, RW 2 ya, RW 3, RW 4. Nah, misalnya ini ada 6 RW ya. Nah, di RW itu kan ada sekitar 100 rumah misalnya ya. Nah, dari 100 rumah ini, jangan 100 rumah lah, isi kalian inilah, ada 5 RT aja lah, biar gampang lah. Nah, dari 5 RT ini, kita harus pilih gitu ya. Berarti kan jaraknya kan 1 sampai 5 ya. Jaraknya 1 sampai 5 kan.
Nah, 1 sampai 5 ini bisa aja teman-teman undi ya, undi gitu ya. Atau teman-teman bisa aja langsung pilih satu, ini nomor 1, 2, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi ini RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, balik lagi ke RT 1. Bisa aja kayak gitu. Atau misalnya mau diacak random gitu ya. Yang ini 3, setelah diundi yang ini nomor 3, yang ini nomor 2, yang ini nomor 3 lagi, yang nomor 4, yang nomor 5, yang nomor 1. Itu bisa juga kayak gitu ya. Jadi sistematikanya seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membuat kelas dulu ya. Bisa besarkan RT ya, kalau misalnya sampai tingkat rendah, saya tingkat RT, atau misalnya di tingkat kecamatan langsung gitu ya, itu bisa juga gitu. Jadi systematic sampling itu seperti itu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Dan silakan. Berarti yang dari sistematis ini lebih ke arah apa, kita menciptakan alurnya gitu ya Kang, bukan ada rumusnya atau kita menghitung gitu. Sebenarnya K-1 aja gitu. Intervalnya berapa, kurangin 1 gitu. Interval itu yang ini itu. Nah, tapi interval memang itu terserah kita gitu. Kalau misalnya ini 6 ya, kita kurangin 1 kan jadi 5 gitu ya. Bisa juga. Kang, boleh izin bertanya nggak? Saya masih bingung deh, sebenarnya kayak systematic sampling ini dipakainya maksudnya buat apa sih atau kayak gimana gitu? Systematic sampling ini dipakainya ya buat pengambilan sampel terutamanya ya. Cuman dia pengambilan sampelnya lebih kepada yang tingkat mikronya gitu ya. Yang tingkat atau lebih ke bukan ya tingkat mikro sih ya, yang paling rendahnya gitu ya. Tapi bisa juga misalnya ya kalau di tingkat yang atasnya juga dia lakukan systematic sampling bisa juga. Tapi biasanya dipakainya di tingkat mikro sih. Karena ya lebih applicable aja gitu. Sama bisa menjamin keacakan sampel yang kita pilih gitu. Yang ingin kita ambil. Kayak gitu. Kalau misalkan kayak di tingkat RW gitu, kita bisa pakai yang certified random sampling itu maksudnya emang apa bedanya gitu? Saya masih ada bingung. Kalau yang stratified, misalnya ya kita nge-breakdown tuh sampai tingkat kelurahan misalnya gitu ya. Nah di kelurahan itu tuh kita kalau yang stratified kita nggak harus mensistematiskan pengambilan sampel seperti systematic sampling gitu. Jadi misalnya kita nge-breakdown sampai stratified-nya tingkat kelurahan gitu ya. Setelah di breakdown itu ini apa langsung dilepas saja gitu ya, nggak harus dibuat kelas kayak systematic sampling kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau bikin kelas kayak systematic sampling, baru masuknya ke systematic sampling kayak gitu.
Oke deh, makasih Kang. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Punten Kang, Ya, bisa kembali ke PPT yang tadi nggak Kang? Mungkin masih ada sedikit gagal paham. Ke Excel yang tadi Kang, maaf. gimana? Pak, gagal pahamnya gimana? Ini kan maksudnya kan dari apa Cinere ini kan butuh 18 sampel kan. Itu tuh maksudnya kita bisa Ya. katakan orang nggak sih Kang? Ya memang orang. Orang kan ya. 18 Tentang orang. Kalau statistika sosial pasti tentang orang ya. Oh iya. Enggak, berarti. Bukan binatang atau tumbuhan atau yang lainnya ya. Kalau statistika sosial, ya sosial, balik lagi ke sosiologi ya. Pasti orang ya. Itu kalau misalnya RW-nya nggak nyampe 6 itu, misalnya kita bicara cuma 5, kita nanti berarti rumusnya udah beda lagi gitu ya Kang, maksudnya? Nggak beda. Sama aja sebenarnya mah. Jadi kalau misalnya, ini kan di kelurahan ya. Iya. Misalnya gini lah, jangan tingkat RW biar kalian nggak, karena di kelurahannya nggak di breakdown ini tuh. Tapi bagusnya kalau stratified random sampling sampai tingkat kelurahan, karena pasti ada data kalau sampai tingkat kelurahan ya. Nah, misalnya di kelurahan A ya, kelurahan itu A itu ada kita butuh 6 sampel gitu ya. Nah sementara di kelurahan A itu ada 3 RW misalnya ya. Atau jangan ada 10 RW lah, 1 sampai 10 berarti kan intervalnya ya. Nah biasanya satu kelurahan itu ya, ada yang sampai biasanya 10 RW sih, bisa atau lebih atau kurang juga bisa. Misalnya ada 10 RW ya, tapi kita cuma butuh 6 gitu ya. Nah bisa aja gampangnya kita 10 bagi 6 ya, 10 bagi 6 itu sekitar 10 bagi 6, 1,667 lah ya. Ya anggap aja 2 gitu. Nah, ya udah kita intervalnya bisa aja 2 ya. 2 tuh misalnya pengambilan sampel nomor 1 itu di RW 1, pengambilan nomor 2 di RW 3 gitu ya. Yang nomor 3-nya di RW 5, yang nomor 4-nya 7, yang 5-nya 9, yang 6-nya ini karena cuma sampai 10 aja kayak gitu ya. Atau misalnya yang satu ini kita kocok gitu ya, kan ini 1 sampai 2 ya, ini kalau jaraknya kan 1 sampai 2 ya. Yang ini apakah 1 apakah 2, kalau misalnya dikocok 2 gitu ya, ini 4, ini 6 misalnya, ini 7 dapatnya, ini 9, ini 10. Jadi kelasnya memang tergantung dengan kondisi yang di lapangan yang ada. Gitu. Atau kalau misalnya lebih mudah ya jangan 10 lah, 12 lah ya, 12. 12 kan 22 ya. Nah, misalnya ini 3, ini 4 boleh lah. 4, 6, 8, ini 10, ini 12. Jadi gitu.
Kalau misalnya dikocok ini 3 ya, ini 3, ini 7, ini 11 bisa. Begitu juga bisa gitu. Jadi systematic sampling ini ada yang memang systematic sampling ditentukan langsung sama kita sendiri ya, tapi dengan jarak interval yang sesuai ya. Atau kita undi gitu dalam pengambilan sampelnya. Kayak gitu. Memang sih bagusnya ketika sudah melakukan stratified random sampling, kita di background-nya kita ambil secara systematic sampling gitu ya. Saya juga, cuman itu tuh pasti makan waktu gitu. Tapi memang lebih baiknya seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Pak, mau nanya, sekalian mastiin. Boleh nggak, Pak? Yang sistematik, aku masih kurang paham. Itu yang tadi, Pak, Excel, Pak. Punten, Pak. Ya, silakan. Oh ya, Pak, sebelumnya, maaf ya, off-cam ya, Pak. Jadi kan, itu yang ABC itu tuh kelurahannya. Ya, kelurahan. Jadi yang 6 itu tuh kita dapetin dari stratified yang 18 itu dibagi 3 ya, dibagi kelurahan. Iya. Itu tuh, itu jumlah rumah. Yang 1-12 ini dua jumlah RW. Enggak, yang 6 ngejejer. Itu yang 6 Ini 3 itu jumlah kelurahan. sampelnya. Kan 18 ya. Oh, dibagi 3. Oh iya, iya. Di daerah itu kita ada 18 sampel yang dibutuhkan. Kita non proporsional di tiap Dapat 6. kelurahan harus ada 6 sampel, 6 sampel. Nah, interval itu jumlah RW-nya. Ya, interval itu adalah jumlah RW ya. Jumlah RW bagi sampel yang dibutuhkan. Terus ke kanan itu apanya, Pak, yang ngejejer? Itu yang 1, Nah, ini 2, 3, 4, sampel-sampel yang akan diambilnya. Misalnya yang 1 ya. Yang 1 itu diambil sampelnya itu yang di RW 2 misalnya. Nomor 2 diambil sampelnya di RW 3. Ini kalau pengambilannya kayak sifatnya seperti undian ya. Ini misalnya kan ini karena ada misalnya per sampel itu kan ada dua kelas gitu ya. Apakah yang kelas 1 atau RW 1 atau RW 2 yang akan diambil. Kalau misalnya kita mau, oh udahlah nggak usah diundi, kita mau langsung aja. Nah bisa aja kan 24, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Jadi kayak gitu. Atau 1, 3, 5, 7, 9, 11 bisa aja kayak gitu. Itu tuh sebagai apanya, Pak? Yang tadi yang 2, 4, 6, 8, 10, 12. RW-nya itu tuh. RW-nya. Iya. Masih kurang paham, maaf, Pak. Gini. Jadi RW itu yang diibaratkan seperti kelas ya. Karena kan dalam systematic sampling itu kan ada istilah kelas kan ya. Jadi misalnya di kelurahan ini, kan ada 6 sampel yang harus diambil ya. Sementara di satu kelurahan itu ada 12 RW kan. Nah, dari 12 RW itu kita bisa mengambil sampel 6 ini dalam RW yang berbeda-beda ya. Nah, penentuan RW yang berbeda-beda itu bisa pakai kelasnya systematic sampling. Bisa kita tentukan ya, karena misalnya 12 bagi 6 2 ya. Bisa kita tentukan langsung mana yang misalnya yang sampel 1 kita ambil di RW berapa, sampel 2 diambil berapa, sampel 3 diambil di RW berapa, 4 di RW berapa, 5 di RW berapa, 6 di RW berapa gitu ya. Oh, iya, Pak. Secara sistematis ya, atau enggak misalnya 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Atau misalnya karena di yang ini kan RW-nya ini antara RW 1 atau 2 kan ya. Nah, itu bisa dikocok gitu. Bisa kita kocok juga. Oh, jadi random ya, Pak ya? Memang. Ya, bisa RW-nya. kita nggak kocok, bisa kita kocok gitu. Kalau kita kocok ya
belum tentu kita akan dapat angka 2 ya. Ya Pak. Kalau yang ini kan sifatnya yang dikocok ya, yang di shuffle ya. Kalau yang non shuffle ya seperti ini gitu. Tapi kalau yang dikocok ini belum tentu 2. Dia 1, ini bisa aja masih 4, ini bisa aja 5 dan seterusnya. Ya. Oke Pak. Kayak gitu. Kira-kira. Makasih Pak. Kang, izin bertanya Kang. Ya, silakan. Mau memastikan aja sih sebenarnya. Itu berarti kan kalau misalkan kita menentukan sampel, itu kan berarti kita yang nentuin sendiri kan ya? Bukan ada rumus tertentu gitu kan? Terserah pengelola data gitu kan ya kan? Yang menentukan apa? Yang menentukan ini loh, yang kan ada interval 1-12 RT, diambil 6 sampel. Itu kan berarti terserah kita atau gimana kan? Ya, pertama kita harus bagi kelasnya dulu. Iya, berarti bukan ngebahas soal peluang berapa gitu yang diambil gitu enggak ya Kang ya? Berarti terserah kita yang mengambil data berarti ya? Ya, terserahnya pakai ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya, kita harus tentukan jumlah kelasnya berapa. Gitu. Nah, penentuan jumlah kelas itu penentuan interval jumlah kelas, bukan jumlah kelasnya. Penentuan interval jumlah kelasnya ya. Nah, penentuan interval kelas itu adalah jumlah kelas dibagi jumlah sampel yang dibutuhkan. Secara sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau ngambilnya, misalkan nih sampel 1 dari RT 2, sampel 2 juga dari RT 2, sampel 3 dari RT 3, sampel. Kalau itu nggak sistematis kalau itu. Kalau itu nggak boleh yang kayak gitu ya, nggak boleh sama RT gitu. Ya, kalau itu nggak sistematis itu. Oke Kang, berarti emang ini kita yang menentukan gitu ya istilahnya. Buat ya, nah, yang penting kita harus bisa tentukan dulu jumlah kelasnya berapa, baru kita nanti akan tahu jumlah interval dari kelas tersebut itu berapa. Gitu. Oke Kang. Oke, gimana yang lain? Kang izin bertanya. Ya. Mau nanya, kalau 18-nya itu tadi didapatnya dari mana, Kang? Ini yang dari stratified random sampling ini tuh. Oh iya, itu tuh berarti dari rumus gitu ya, Kang? Iya, kalau stratified random sampling kan yang udah diajarkan minggu kemarin. Oh, yang kemarin itu ya, oh iya. Iya. Makasih, Mengerti. Kang. Oke, yang lain silakan. Kang, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, maaf banget ini mah Kang, aku masih belum paham. Jadi di yang pertama itu kan itu di situ contohnya misalnya dari RW 2 gitu. Nah, berarti karena tadi tuh pas di bagian intervalnya 2, berarti maksudnya di yang bagian pertama itu ya kita cuma bisa milih antara di RW 1 atau RW 2 aja gitu maksudnya. Jadi nggak bisa RW 3 gitu. Gimana? Aduh, maaf banget ini Kang. Jadi kan tadi tuh kan pas dibaginya nanti intervalnya tuh 2. Jadi berarti kalau misalnya di yang bagian pertama ini kita cuma bisa milih antara RW 1 atau RW 2, terus di yang bagian 2 berarti kita cuma bisa milih antara RW 3 atau RW 4 gitu maksudnya Kang. Iya, betul. Oh, ya, betul, berarti di bagian pertama itu kita nggak bisa milih RW 5 gitu ya, karena intervalnya cuma RW 2. Nggak bisa. Karena kita udah mengklasifikasi interval kelasnya. Oh, jadi interval teh buat itu. Iya Kang. Iya, interval kelas itu buat itu, gitu. Kenapa dibikin klasifikasi seperti itu ya? Buat menjamin keacakan sampel yang kita ambil. Gitu ya. Kang. Ya. Berarti kalau misalkan pas di bagian intervalnya 3 nih, berarti ya di bagian pertama kita boleh milih antara RW 1, 2, 3 gitu ya? Betul sekali.
Oke. Kayak gitu. Makasih, Kang. Oke. Silakan yang lain. Ada lagi? Kang mau nanya, ini tuh nggak sampai RT lagi ya, Kang? Nggak sampai RT lagi, maksudnya gimana? Kan kalau tadi di contoh yang pertama kan, itu tuh misalnya ada RW 1. Oh iya. Ya tergantung datanya aja. Kalau ada data sampai RT ya sampai RT. Kalau ada datanya sampai RW ya sampai RW gitu ya. Oke. Ketersediaan datanya aja gitu ya. Kang, saya mau nanya, Kang. Ya. Kalau misalnya datanya sampai ke kelurahan, RW, RT itu margin of error-nya bisa makin turun apa gimana, Kang? Margin of error mah tetap sama. Margin of error itu tentukan pada saat simple random sampling-nya ya. Oke. Ke pada saat RT atau RW ya. Ingat lagi balik teknik yang minggu kemarin yang stratified random sampling. Di teknik itu nggak ada yang namanya margin of error. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke dulu ke yang non-probability sampling ya. Ini buat pengetahuan kalian aja. Buat nanti juga di yang kualitatif ya, penelitian kualitatif ya. Nah, jadi non-probability sampling ini ada beberapa macam ya. Ada convenience, ada purposive, judgmental, atau accidental, atau quota sampling, atau snowball sampling. Nah, yang convenience atau judgmental sampling ini ya, ini sama aja sebenarnya convenience atau judgmental ini ya. Cuman mungkin ada bedanya. Gini lah, kalau convenience ini sedapatnya kita, convenience itu ya. Misalnya kita ingin tahu gitu ya, makanan apa saja yang sering dibeli mahasiswa di kantin FISIP misalnya ya. Nah, kita kan nggak tahu mahasiswa mana aja tuh yang datang ke kantin FISIP kan. Walaupun misalnya kita ada data tentang jumlah populasi mahasiswa FISIP misalnya gitu ya. Nah, tapi karena ya asumsikan kalau misalnya kita nggak punya datanya, ya udah kita sebarkan kuesioner di sana, dapatnya berapa, nah itu namanya convenience sampling. Ya. Nah, kalau yang judgmental, sama juga kayak convenience, cuman kalau judgmental sampling ini lebih ke ketika misalnya kita di lapangan, misalnya yang di mall ya, kalau misalnya di mall, siapa sih yang sering beli kosmetik misalnya gitu ya, berarti orang-orang yang atau enggak kita asumsikan bahwa semua perempuan beli kosmetik, jadi kita akan dapat ketika kita dapat sampel perempuan di mall gitu ya, maka kita judging bahwa perempuan tersebut pakai kosmetik gitu. Nah, judgmental itu seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja kayak convenience gitu. Nah, sementara kalau yang purposive sampling ya, ini tuh lebih ke arahan, lebih ke yang expert lah, atau yang paham tentang isu tersebut ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti sebuah hal, nah yang paham akan hal-hal tersebut itu adalah si A, si B, si C, si D gitu. Nah, dari mana kita tentukan si A, si B, sama si C, sama si D? Dari pengalaman hidupnya, atau dari pengetahuannya, atau dari portofolionya. Jadi, nah itu yang dinamakan purposive sampling gitu ya. Nah, kalau kuota sampling, misalnya kita hanya ditarget 100 sampel gitu ya. Ya udah, kita 100 sampel itu ya terserah kita aja mau kemana aja gitu. Yang penting 100 sampelnya tercapai aja kalau kuota sampling kayak gitu ya. Nah, kalau snowball sampling itu lebih ke mengumpulkan informasi dari seorang ya, misalnya seorang expert yang sudah kita wawancara,
dia mereferensikan ke si B misalnya. Nah, nanti si B mereferensikan lagi ke si C dan seterusnya sampai jadi bola salju yang besar gitu ya. Bola salju di sini itu adalah pengetahuan atau data yang kita miliki gitu. Sampai kita anggap ya udah cukup gitu ya. Nah, itu namanya snowball sampling kayak gitu. Jadi yang non probability sampling kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Kang, itu saya mau nanya Ya. Kang, yang snowball sampling itu kasus khusus apa gimana Kang? Soalnya tadi pakai referensi dari orang yang udah kita ambil sampel gitu. Ya jelas pasti punya tujuan khusus, pasti. Tergantung tujuan masing-masing penelitian. Nah, kalau yang snowball, purposive ya, itu tuh sifatnya biasanya kualitatif. Gitu. Tapi purposive juga ada juga yang kuantitatif. Contohnya apa coba? Contohnya adalah survei ISEAS ya tentang persepsi Cina. Nah itu dia pakai purposive sampling. Oke Kang, makasih Kang, paham Kang. Oke, ada lagi silakan. Kang, izin bertanya. Ya. Kalau yang kuota sampling itu, maksudnya secara keseluruhan gitu non probability, khususnya di kuota sampling, bisa apa kita bisa menilai gitu bahwa kuota sampling itu ya inilah kurang gitu, karena itu kan bisa kayak kemana-mana aja. Apa kayak bisa aja efektif gitu Kang metodenya? Ya kalau kuota ya memang nanti balik lagi ke tujuan penelitiannya ya. Gitu. Cuman kalau kuota ini jarang sih sebenarnya kalau digunakan ya. Kecuali kalau misalnya kita nggak punya data sama sekali. Nah, baru kuota ini dilakukan. Kuota sampling sendiri terkait sama biaya misalnya. Dalam sebuah penelitian ada biaya sekian. Nah, oke lah, 100 sampel aja kita nggak cukup, ya udah kita ambil 100 sampel tapi kita nggak, karena kita buta lapangan ya kita ambil secara acak aja gitu. Jadi emang kayak biasanya dipakainya kalau udah mentok gitu ya Kang? Iya, betul. Oke Kang, terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Kang, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau judgmental sampling itu kan tadi kata Akang, dia tuh mengasumsikan hasil dari sampelnya. Kayak tadi contohnya misalnya kalau misalnya yang beli make up-nya perempuan, sampelnya itu perempuan, berarti kita asumsikan kalau semua perempuan bakal beli make up. Berarti itu hasil dari samplingnya itu Ya, subjektif dong, Kang? Atau gimana? ya karena memang judgmental. Oke, makasih Kang. Judgmental pasti subjektif ya. Karena makanya ini kenapa dinamakan non probability sampling ya, karena ya kita nggak akan menghitung probabilitas dari sebuah sampel itu berapa gitu, tapi lebih ke subjektivitas atau asumsi dari peneliti itu sendiri lah, lebih ke asumsi lah, bukan nggak murni subjektivitas ya, lebih ke asumsi peneliti aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kang, saya tadi kurang jelas yang convenience sampling, Kang. Agak terputus tadi, Kang. Oke, convenience sampling ini yang namanya aja ya, ada convenience ya. Convenience ini ya senyamannya ya. Jadi kalau kenapa dari senyamannya
dapat sampel aja ya, karena kita nggak punya data tentang populasi dari sampel yang ingin kita tuju gitu. Misalnya gini, kita ingin dapat sampel pasien yang kena TBC misalnya gitu ya. Maka karena kita nggak tahu jumlah pasiennya berapa, ya udah kita ke poli TBC yang ada di rumah sakit misalnya gitu ya. Atau misalnya orang yang suka minum jamu di rumah sakit misalnya gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu orang yang suka minum jamu itu, ya udah kita pergi ke tukang jamu. Nah, pada saat di tukang jamu itu setiap orang yang berkunjung kita sampling gitu, kita ambil datanya. Itu namanya convenience sampling. Baik, makasih Kang. Kang, mau nanya lagi Kang. Ya, silakan. Tadi yang contoh orang yang datang ke tukang jamu itu biar apa ya, kan kalau bahasanya mah science tuh harus bisa difalsifikasi. Nah itu gimana ya Kang biar kuotanya itu bisa disebut biar datanya tuh ntar dari sampling orang-orang yang ditanya itu bisa disebut kredibel gitu. Ya, dijelaskan bahwa tekniknya ini teknik convenience sampling gitu. Nah, kenapa misalnya dipaparkan juga alasannya kenapa diambil convenience sampling, karena ketiadaan data populasi orang yang minum jamu gitu kan. Gitu. Nah, terus kenapa misalnya diambil yang ke sana ya? Asumsinya ketika dia sudah membeli jamu di toko jamu, maka dia akan minum jamu kan? Iya. Jadi yang mendasari teknik sampling tersebut gitu. Jadi yang yang kita sampling itu bebas ya Kang kuotanya, mau 10 mau 20 gitu. Ya bebas, bebas. Cuman biasanya kalau dia dalam statistika ya, jumlah sampel minimal itu 30. Oke Kang. Makasih Kang. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, yang purposive sampling, coba kalian buka survei ICEAS tahun 2020 ya. Tentang persepsi Cina tuh. Persepsi Cina di ASEAN lah, persepsi Cina, Amerika, terus apa lagi ya? Dan lain-lain lah. Persepsi Cina, Amerika, ASEAN, dan lain-lain. Silakan buka lah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada ya, kita harus latihan ya, biar saya tahu nih kemampuan teman-teman ya. Nah, silakan bikin sampling ya.